Halo geng, bertemu lagi dengan saya Mr. Rian Boltok. Nah, di video kali ini saya akan berbagi pengetahuan mengenai jurnal khusus. Jurnal khusus dalam perusahaan dagang. Nah, langsung saja kita lihat apa isi materinya geng. Jurnal khusus itu ada 4 ya cuy. Ada 4 jurnal khusus. Yang pertama itu adalah jurnal pembelian atau yang sering disingkat dengan JB, yaitu jurnal beli. Nah, di mana jurnal pembelian ini adalah jurnal yang mencatat seluruh pembelian secara kredit atau transaksi pembelian yang terjadi secara kredit. Kemudian yang kedua ada namanya jurnal penjualan atau yang kita singkat dengan JJ. Nah, di mana jurnal penjualan ini adalah jurnal yang mencatat seluruh penjualan barang dagang secara kredit. Nah, kemudian yang ketiga ada yang dikenal dengan jurnal kas masuk atau jurnal penerimaan kas yang disingkat dengan JKM. Jurnal penerimaan kas ini adalah jurnal yang mencatat seluruh transaksi yang mengakibatkan kas bertambah untuk perusahaan tersebut. Nah, itu dia. Kemudian ada yang namanya jurnal pengeluaran kas atau jurnal kas keluar. Nah, ini yang sering kita kenal dengan istilah JKK. Nah, jurnal kas keluar itu mencatat seluruh transaksi kas keluar. Artinya transaksi yang mengakibatkan jumlah kas dalam perusahaan tersebut berkurang. Artinya transaksinya tunai kan gitu dia. Nah, jadi inilah jurnal khusus. Ada 4 jurnal khusus: jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Nah, lalu ada muncul jurnal umum namanya. Nah, jurnal umum ini tujuannya apa? Fungsinya apa dalam jurnal khusus? Nah, jadi apabila ada transaksi-transaksi yang tidak bisa dibukukan ke dalam jurnal khusus, ke dalam 4 jurnal khusus ini, maka transaksi itu akan dibukukan ke dalam jurnal umum. Nah, misalkan seperti retur penjualan, retur pembelian. Nah, itu tidak bisa kita bukukan ke dalam 4 jurnal khusus tersebut. Jadi dia harus masuk ke dalam jurnal umum. Oke? Nah, itu dia geng. Sekarang kita langsung masuk saja ke contoh transaksinya. Nah, di sini ada transaksi UD Sinergi selama Desember 2021 sebagai berikut. Nah, kita akan tandain dulu ya, yang mana JB, yang mana JJ, yang mana JKK, yang mana JKM, dan yang mana JU. 1 Desember membeli barang dagang dari toko Tulip. Nah, membeli ada syarat, berarti pembelian yang bersifat kredit, maka dia masuk ke jurnal pembelian atau JB. Tanggal 2 Desember menjual barang dagang kepada Tuan Joko, ada syarat, berarti dia masuk kepada jurnal penjualan atau JJ. Tanggal 3 Desember membeli barang dagang dari toko Pelangi tunai, berarti kita membeli tunai, berarti kas perusahaan berkurang atau keluar kas perusahaan, berarti jurnal kas keluar yaitu JKK. 3 Desember membayar gaji karyawan untuk bulan November, berarti kas keluar lagi, yaitu JKK, jurnal kas keluar. Menjual barang dagang kepada Nyonya Rosa, ada syaratnya 2/15 N/30. Menjual ada syarat, berarti jurnal penjualan atau JJ. Tanggal 5 Desember membeli barang dagang dari toko Awan Jaya seharga 7,2 juta dengan syarat. Nah, membeli ada syarat, berarti dia masuk ke jurnal pembelian atau jurnal beli JB. Kemudian 6 Desember membeli barang dagang dari toko Tulip seharga 5 juta, ada syarat, berarti dia masuk ke jurnal pembelian atau JB. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang selanjutnya adalah tanggal 7 Desember membeli peralatan toko dari toko Kusuma seharga 1,8 juta dengan syarat N/30. Berarti membeli ada syarat, maka dia masuk jurnal beli atau JB. 8 Desember dilakukan pengembalian barang dagang, berarti ini retur. Nah, kalau retur maka dia akan masuk ke dalam jurnal umum atau JU. Kemudian tanggal 8 Desember lagi dilunasi pembelian barang dagang atas transaksi tanggal 1 Desember. Dilunasi berarti kita membayar, berarti kas kita keluar, maka dia jurnal kas keluar JKK. 9 Desember diterima pembayaran dari Tuan Joko, diterima, berarti ada kas yang masuk, maka dia masuk ke dalam jurnal penerimaan kas atau JKM, jurnal kas masuk.
11 Desember diterima pengembalian barang dagang dari Nyonya Rosa, diterima pengembalian. Berarti retur, kalau retur dia masuk ke dalam jurnal umum. Tanggal 15 Desember menjual barang kepada toko Joko seharga 9 juta, ada syarat. Menjual ada syarat, berarti penjualan yang bersifat kredit. Berarti masuk ke dalam jurnal penjualan atau jurnal jual JJ. Oke, kita lanjut cuy. Nah, yang selanjutnya tanggal 17 Desember dilunasi pembelian barang dagang. Berarti ada yang dikeluarkan perusahaan, kas keluar, berarti JKK. 18 Desember diterima pelunasan. Diterima berarti kas masuk, yaitu JKM, jurnal kas masuk. 19 Desember menjual barang secara tunai. Menjual tunai berarti kita menerima duit cuy. Ya kan, berarti jurnal kas masuk atau JKM. 20 Desember membeli, ada syarat, berarti jurnal pembelian, berarti dia JB. Tanggal 21 Desember menjual barang dagang kepada Tuan Roni dengan syarat 2/10 N/30, berarti ada syarat, maka dia penjualan yang bersifat kredit, maka dia masuk ke dalam jurnal jual. Tanggal 24 Desember membayar tagihan listrik sebesar 300.000, berarti kas keluar, jurnal kas keluar JKK. Tanggal 27 Desember membeli barang dagang dari toko Awan Jaya, ada syarat. Nah, kalau ada syarat berarti dia transaksi yang bersifat kredit, maka pembelian kredit berarti dia jurnal beli atau JB. Nah, kita lanjutkan cuy. Tanggal 29 Desember membeli barang dagang secara tunai, berarti membeli tunai berarti kas keluar dong, berarti JKK, jurnal kas keluar. 30 Desember menjual barang dagang secara tunai. Berarti kalau kita menjual tunai, maka kita akan menerima uang. Berarti dia kas masuk atau jurnal penerimaan kas, JKM. Nah, ya kan? Nah, setelah kita tahu mengklasifikasikan yang mana JB, JJ, JKK, JKM, dan JU, nah sekarang kita akan masukkan dia ke dalam tabel jurnal khususnya masing-masing. Nah, begini dia caranya. Oke geng, nah ini adalah tabel jurnal pembelian atau JB ya. Seperti yang kita lihat di sini ada kolom tanggal, nomor faktur, keterangan, ref, syarat, kemudian debit dan kredit. Nah, di kolom debit ada kolom pembelian. Kolom serba-serbi juga ada di sini. Nah, kolom pembelian ini apabila yang kita beli adalah barang dagang. Kalau yang kita beli barang dagang, maka masukkan di kolom pembelian. Tetapi sudah pasti pembelian yang bersifat kredit. Sebaliknya, serba-serbi ini adalah apabila yang kita beli di luar barang dagang. Contohnya adalah seperti misalkan kita membeli perlengkapan kantor 2 juta secara kredit. Maka nanti masukkan ke kolom serba-serbi, kolom akun yaitu perlengkapan kantor, jumlahnya 2 juta. Lalu di kolom kredit, masukkan di utang 2 juta. Nah gitu dia. Oke, biar lebih paham mari kita lihat cuy transaksi yang tadi. 1 Desember membeli barang dagang dari toko Tulip sebesar 2.100.000, syaratnya 2/10 N/60. Berarti masukkan tanggalnya di sini tanggal 1 Desember. Nomor fakturnya tidak ada. Nah, keterangan ini adalah dari mana kita beli barang tersebut. Berarti keterangan ini akan diisi oleh nama perusahaan atau nama toko atau mungkin nama orang. Nah, dari transaksi ini dibeli dari toko Tulip, maka keterangannya adalah toko Tulip. Gitu dia coy. Rate-nya kosongkan saja. Syaratnya adalah 2/10 N/60. Karena yang dibeli barang dagang, maka masukkan kolom pembelian 2.100.000. Nah, dia beli kredit berarti utang dagang bertambah 2.100.000. Ya kan? Gampang. Transaksi berikutnya tanggal 5 Desember membeli barang dagang dari toko Awan Jaya seharga 7.200.000 dengan syarat 2/10 N/30. Maka 5 Desember tanggalnya masukkan, nomor fakturnya tidak ada, keterangannya adalah dari mana kita beli toko Awan Jaya. Nah, syaratnya 2/10 N/30. Karena yang dibeli barang dagang, maka masuk kolom pembelian 7.200.000. Karena dia beli kredit, maka dia utangnya bertambah di kredit 7.200.000. Wow, mudah banget ya kan? Oke, mari kita lanjut cuy. Nah, yang berikutnya tanggal 6 Desember membeli barang dagang dari toko Tulip seharga 5 juta dengan syarat 2/10 N/30. Langkahnya masih sama, tanggalnya masukkan 6 Desember. Kemudian nomor faktur tidak ada, keterangannya adalah dari mana kita beli, toko Tulip.
Syaratnya ada nggak? Ada, 2/10/30. Karena yang dibeli barang dagang, maka masuk kolom pembelian, yaitu 5 juta rupiah di debit, kemudian utangnya bertambah di kredit 5 juta rupiah. Wow, mudah banget. Kita lanjut cuy. Tanggal 7 Desember membeli peralatan toko dari toko Kusuma seharga 1,8 juta dengan syarat N/30. Oke, berarti tanggal 7 Desember keterangannya adalah apa? Toko Kusuma, syaratnya N/30. Nah, karena yang dibeli bukan barang dagang melainkan peralatan toko, maka ini akan kita masukkan ke kolom serba-serbi. Akunnya apa? Peralatan toko. Nah, jumlahnya berapa? 1,8 juta. Sudah selesai di debit. Nah, apa yang dikredit? Bertambah utangnya. Karena dia beli kredit, ada N/30, ya kan? Artinya dibayar di akhir bulan. Oke, kita lanjut cuy. Nah, yang selanjutnya tanggal 20 Desember membeli barang dagang dari toko Pelangi seharga 2.400.000 dengan syarat 2/10 N/30. Masukkan tanggalnya, keterangannya apa? Toko Pelangi, syaratnya apa? 2/10 N/30. Yang dia beli apa? Barang dagang. Masukkan kolom pembelian, masukkan kolom utang. Nah kan, udah kali kan? Oke, kita lanjut. Tanggal 27 Desember membeli barang dagang dari toko Awan Jaya seharga 4.800.000 dengan syarat 2/10 N/30. Masukkan tanggalnya. Dari mana dibeli? Toko Awan Jaya. Apa syaratnya? 2/10 N/30. Apa yang dia beli? Barang dagang. Masukkan ke dalam kolom pembelian 4.800.000. Masukkan utangnya 4.800.000. Wow, mudah banget, ya kan? Lalu kita jumlahkan cuy. Kita jumlahkan kolom pembelian, ya kan? Kita jumlahkan juga kolom serba-serbinya. Lalu kita jumlahkan kolom utangnya. Nah, kalau kita jumlahkan nanti ini, pembelian dan serba-serbi itu hasilnya akan sama dengan kolom kredit. Berarti di kolom debit ini 21.500.000 tambah 1,8 juta itu adalah 23.300.000. Wow, mudah banget, ya kan? Kita akan lanjut kepada jurnal penjualan, ya kan? Untuk UD Sinergi. Nah, ini transaksinya cuy. Tanggal 2 Desember, ya kan? Menjual barang dagang kepada Tuan Joko seharga 2.500.000, syaratnya 2/15 N/30. Sama caranya, langkahnya dengan yang jurnal pembelian. Masukkan ke kolom tanggalnya berapa, tanggal 2, nomor fakturnya nggak ada, keterangannya apa, Tuan Joko, syaratnya apa, 2/15 N/30. Nah, kalau kita jual secara kredit, berarti kan piutangnya bertambah di debit, penjualannya bertambah di kredit. Berarti piutang di debit 2.500.000, penjualan juga 2.500.000. Jurnal penjualan itu jauh lebih gampang ya pada jurnal pembelian. 4 Desember menjual barang dagang kepada Nyonya Rosa seharga 4,8 juta, syaratnya 2/15 N/30. Masukkan tanggalnya. Dari mana kita kemana kita jual? Ke Nyonya Rosa. Apa syaratnya? 2/15 N/30. Nah, 4,8 juta, 4,8 juta. Easy man, ya kan? Gampang ya. Kita lanjut cuy. Tanggal 15 Desember menjual barang kepada toko Joko seharga 9 juta, ada syaratnya. Tanggalnya masukkan 15 Desember. Kemana kita jual? Kepada toko Joko. Apa syaratnya? 2/10 N/30. Berapa kita jual? 9 juta piutangnya di debit, 9 juta penjualannya di kredit. Ya kan? Gampang. Next, tanggal 21 Desember menjual barang dagang kepada Tuan Roni. Berarti tanggalnya 21 Desember, keterangannya Tuan Roni, syaratnya 2/10 N/30. Berapa kita jual? Berarti piutang dagang bertambah di debit 5.500.000, penjualan bertambah di kredit 5.500.000. Setelah itu kita jumlahkan cuy. Nah, maka jumlahnya pasti sama. 21.500.000. Wow, mudah banget, ya kan? Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah jurnal penerimaan kas atau jurnal kas masuk atau JKM. Nah, ini agak lebih banyak tabelnya ya. Di kolom debit ada kas dan potongan penjualan, di kolom kredit ada penjualan, piutang dagang, kemudian serba-serbi. Nah, biar lebih paham lagi langsung ke contoh soal aja deh. Nah, ini transaksi yang tadi ya, tanggal 9 Desember untuk jurnal kas masuk.
diterima pembayaran dari Tuan Joko atas penjualan barang dagang tanggal 2 Desember. Nah, berarti kita perlu melihat lagi data dari tanggal 2 Desember. Nah, tanggal 2 Desember ternyata terjadi penjualan secara kredit, ya kan? Nah, berarti kalau dijual tanggal 2 Desember, tanggal 9 kita terima, ada syarat 2/15 N/30, berarti dia masih dapat potongan karena dia belum sampai 15 hari. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, masih 7 hari. Nah, berarti potongannya adalah 2% dari 2.500.000, yaitu 50.000. Nah, kita akan isi kolomnya. Cara ngisinya masih sama, masukkan tanggal tapi tanggal yang 9 Desember karena kita mau mengisi yang kas masuk. 9 Desember, keterangannya apa? Tuan Joko. Nah, berarti kita akan menerima yang namanya piutang kan? Berarti piutang kita akan berkurang. Piutang kita berkurang berapa? Karena di tanggal 2 kita jualnya 2,5 juta kredit, berarti piutang kita akan berkurang 2,5 juta juga. Nah, tidak ada retur ya. Nah, potongannya 50.000, berarti kas yang kita terima adalah 2.500.000 dikurang 50.000 adalah 2.450.000. Nah, ini dia di debit, ini yang di kredit balance kan? Nah, gampang. Kita masuk ke transaksi selanjutnya cuy. Tanggal 18 Desember diterima pelunasan dari Nyonya Rosa atas penjualan tanggal 4 Desember. Berarti kita butuh data tanggal 4 Desember. Tanggal 4 Desember ternyata terjadi penjualan kepada Nyonya Rosa secara kredit ya. Syaratnya 2/15 N/30 sebesar 4.800.000. Nah, kemudian terjadi ternyata retur tanggal 11 Desember diterima pengembalian barang dagang dari Nyonya Rosa. Artinya terjadi retur penjualan di tanggal 4 Desember. Ya, Nyonya Rosa mengembalikan kepada UD Sinergi, kepada kita. Nah, sebesar 80.000. Jadi ini saling berkaitan transaksinya. Lalu tanggal 18 kita terima pelunasannya. Nah, berarti piutangnya Nyonya Rosa ini tidak lagi 4.800.000 kan gitu. Sudah dikurangi dengan 80.000. Ya kan? Berarti 4.720.000 kan gitu. Nah, kemudian tanggal 4 kita jual, tanggal 18 kita terima pelunasannya. Berarti tanggal 4 ke tanggal 18. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Masih 14 hari. Sementara syaratnya 2/15. 15 hari baru dia, lewat 15 hari baru nggak dapat potongan lagi. Ternyata masih 14 hari. Berarti dia dapat potongan. Si Nyonya Rosa dapat potongan 2%. Nah, tapi potongannya itu bukan lagi dari 4.800.000, melainkan setelah dikurangi dengan retur, yaitu 2% dikali 4.720.000, yaitu 94.400. Nah, berarti masukkan tanggal 18 Desember, piutang kita sudah berkurang sebesar 4.720.000 rupiah. Nah, ada potongan penjualan sebesar 94.400, sehingga kas yang kita terima adalah 4.720 dikurang 94.400, yaitu 4.625.600 rupiah. Nah, inilah kas yang kita terima cuy. Ya kan? Gampang. Jadi hati-hati, transaksinya saling berkaitan cuy. Oke, kita lanjut cuy. Nah, yang selanjutnya tanggal 19 Desember menjual barang dagang kepada Tuan Hendra seharga 3.200.000 secara tunai. Nah, kalau ini gampang cuy. Kalau kita jual tunai ini sangat gampang. Berarti masukkan tanggalnya, kemana kita jual, Tuan Hendra. Berapa kita jual? 3.200.000. Berarti kita menerima kas sebesar 3.200.000. Penjualan kita di kredit bertambah sebesar 3.200.000. Ini gampang. Nah, oke, kita lanjut. Tanggal 30 Desember menjual barang dagang secara tunai lagi. Nah, ini sama dengan tanggal 19. Masukkan tanggalnya 30 Desember, kemana kita jual, Nyonya Risna. Berapa kita jual, maka kas kita bertambah di debit 4.200.000, penjualan bertambah di kredit 4.200.000. Nah, ini salah. Ini harusnya masuknya ke kolom penjualan cuy. Nah,
ini dia cuy, harusnya dia 4.200.000 di kolom penjualan kredit karena dia menjual tunai, ya kan? Kecuali tadi penerimaan piutang baru di sini dia. Tapi kan ini kan dia jual langsung tunai. Sama dengan tanggal 19 Desember tadi. Udah selesai, kita jumlahkan saja. Maka jumlah dikasnya berapa? 14.475.600 rupiah. Jumlah potongan penjualannya 154.400, jumlah penjualan 7.400, jumlah piutang dagangnya 7.220.000. Nah, kalau kita jumlahkan yang di kolom debit itu harus sama dengan jumlah di kolom kredit. Nah, kan easy ya, gampang. Oke, subscribe cuy. Nah, kita lanjut cuy. Nah, yang berikutnya adalah jurnal pengeluaran kas atau jurnal kas keluar cuy. Nah, jurnal kas keluar. Oke, kalau berbicara jurnal kas keluar, berarti seperti yang kita lihat di kolom debit ini ada utang dagang, ada pembelian, ada serba-serbi. Di kolom kredit ada kas dan potongan pembelian. Nah, biar lebih paham bagaimana penggunaannya, langsung kita lihat transaksinya. Nah, tanggal 3 itu adalah jurnal kas keluar. Membeli barang dagang dari toko pelangi tunai. Caranya sama, masukkan tanggalnya 3 Desember, nomor ceknya tidak ada, keterangannya adalah toko pelangi. Karena kita jual barang dagang tunai, berarti karena kita membeli barang dagang tunai, bukan jual ya, beli ya maaf. Kita beli tunai, berarti pembeliannya bertambah di debit 1,8 juta, kasnya berkurang di kredit 1,8 juta. Wow, mudah banget, ya kan? Kita lanjut. Nah, masih tanggal 3 Desember lagi cuy. Membayar gaji karyawan untuk bulan November sebesar 1.200.000. Berarti terjadi pengeluaran kas. Maka buat tanggalnya 3 Desember, keterangannya kosongkan. Kemudian, nah karena dia bayar gaji, berarti dia masuk kolom serba-serbi. Nama akunnya apa? Beban gaji. Berapa jumlahnya? 1.200.000. Maka kas berkurang 1.200.000. Ya kan? Gampang. Kita lanjut geng. Yang berikutnya tanggal 8 Desember dilunasi pembelian barang dagang atas transaksi tanggal 1 Desember kepada toko tulip. Nah, berarti kita harus tahu dulu transaksi tanggal 1 Desember. Nah, 1 Desember ternyata terjadi pembelian kredit sebesar 2.100.000 dengan syarat 2/10 N/60. Nah, kita lihat ada nggak di retur. Nah, ternyata tidak ada di retur cuy. Berarti langsung saja. Nah, langsung kita lihat di sini, dia dapat potongan nggak? Dapat potongan karena tanggal 1 dia beli, syaratnya 2/10. Tanggal 1, tanggal 8 dilunasin. Berarti syaratnya adalah 2% dikali 2.100.000, kan? Berarti 42.000 potongannya. Maka tanggal 8 keterangannya toko tulip, berarti di sini utang dagang kita berkurang berapa? 2.100.000. Nah, kemudian ada potongan pembelian 42.000. Maka berapa kas yang kita bayarkan? Kurangkan saja 2.100.000 kurang 42.000 adalah 2.058.000 rupiah. Ya kan? Gampang. Oke, kita lanjut. Tanggal 17 Desember dilunasi pembelian barang dagang kepada toko Awan Jaya atas pembelian tanggal 5 Desember. Berarti kita perlu data tanggal 5 Desember. Nah, tanggal 5 Desember terjadi pembelian barang dagang secara kredit 7,2 juta, syaratnya 2/10 N/30. Ada nggak di retur? Ada. Tanggal 8 kita retur lagi kepada toko Awan Jaya sebesar 120.000. Nah, berarti jumlah utang kita 7.200.000 dikurang 120.000, kan gitu. Nah, sekarang kita lihat dapat potongan nggak kita di sini. Tanggal 5 kita beli, tanggal 17 kita lunasi, syaratnya 2/10. 5 ke 17 lebih dari 10 hari, berarti tidak dapat potongan. Maka tanggal 17 langsung saja di sini keterangannya toko Awan Jaya. Utang kita berkurang berapa? 7.200.000 dikurang 120.000 adalah 7.080.000. Nah, kas kita 7.080.000. Nggak dapat potongan cuy, karena sudah lebih dari 10 hari setelah hari transaksi. Nah, udah lebih, tanggal 5 ke tanggal 17 sudah lebih 10 hari. Kita lanjut cuy. Yang selanjutnya tanggal 24 Desember membayar tagihan listrik 300.000. Masukkan tanggalnya.
Nah, berarti dia masuk kolom serba-serbi, namanya beban listrik. Jumlahnya masukkan 300, kas kita berkurang 300. Nah, ini salah. Harusnya yang berkurang itu adalah kas. Maka mari kita pindahkan. Beban listriknya 300. Nah, harusnya kasnya berkurang di kredit 300. Ini yang benar, ya kan? Kita lanjut. Tanggal 29 Desember membeli barang dagang secara tunai. Nah, dari toko Bangau. Ini sama dengan transaksi tanggal 3 Desember. Kita masukkan tanggalnya 29 Desember, berarti di sini toko Bangau, maka pembeliannya bertambah di debit 3.600.000, kasnya berkurang di kredit 3.600.000. Lalu kita jumlahkan jumlah utang dagangnya, jumlahkan pembeliannya, jumlahkan kolom serba-serbinya, jumlahkan kasnya, dan jumlahkan potongan pembeliannya. Kalau kita jumlahkan semua yang di kolom debit ini, utang dagang, pembelian, serba-serbi, itu harus sama dengan jumlah di kolom kredit, kas, dan potongan pembelian. Nah, sama. Oke? Gampang cuy, subscribe. Kita lanjut. Nah, yang terakhir adalah untuk jurnal umum. Jurnal umum ini seperti yang saya katakan tadi di awal adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang tidak bisa dibukukan ke dalam jurnal khusus. Nah, lihat tanggal 8 Desember dilakukan pengembalian barang dagang, berarti retur. Ya, retur pembelian, ya kan? Karena pengembalian katanya, berarti kita yang mengembalikan. Maka seperti jurnal umum biasa, tanggalnya masukkan 8 Desember, berarti utang dagangnya di debit, ya kan? Kemudian retur pembeliannya di kredit. Nah, buat keterangannya di sini. Kemana kita kembalikan? Toko Awan Jaya, agar mempermudah dalam membuat buku besar nantinya. Nah, yang selanjutnya tanggal 11 Desember diterima pengembalian barang dagang dari Nyonya Rosa. Di 11 Desember, maka diterima pengembalian berarti retur penjualan. Nah, bedakan dilakukan pengembalian dengan diterima pengembalian. Berarti kalau dikembalikan, dilakukan pengembalian itu retur pembelian. Kalau diterima pengembalian, retur penjualan. Nah, berarti retur penjualannya di debit 80.000, piutang dagangnya di kredit 80.000. Udah, keterangannya Nyonya Rosa. Nah, kita saldokan, udah selesai, ya kan? Nah, jadi itulah beberapa langkah atau tahap dalam membuat jurnal khusus. Oke, thank you. Bye-bye.